Peserta didik sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika SMA online. Pembelajaran ini ditujukan untuk peserta didik kelas 11 peminatan matematika ilmu pengetahuan alam semester ganjil dengan topik hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Pertama, pengertian momentum sudut. Momentum sudut didefinisikan sebagai hasil kali momen inersia dengan kecepatan sudut. Dirumuskan dengan L sama dengan I dikali omega. Untuk partikel berlaku bahwa momentum sudut sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut. Momen inersia untuk partikel dirumuskan dengan mr kuadrat, sedangkan kecepatan sudut sama dengan kecepatan linear dibagi dengan jari-jari. Ya. R pangkat 2 di sini, R-nya akan tercoret 1 dengan R di bawah, sehingga rumusnya menjadi mr dikali V, yang bisa dituliskan menjadi mv dikali R. Oke. Massa dikali kecepatan sendiri merupakan rumus dari momentum linear, sehingga momentum sudut sama dengan momentum linear dikali jari-jari. Oke, kita lihat contoh ya. Hitunglah momentum sudut sebuah silinder bejal bermassa 800 gram dan berjari-jari 5 cm yang berotasi terhadap sumbunya dengan kecepatan sudut 100 radian per sekon. Kita selesaikan. Diketahui massa sama dengan 800 gram diubah ke kilogram dengan membagi 1000, ini dia. Jari-jari 5 cm diubah ke meter dengan membaginya dengan 100, ini dia. Ditanya momentum sudut, kita jawab momentum sudut sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut, di mana momen inersia sama dengan 1/2 mr kuadrat. Kita substitusi ya. Sehingga L sama dengan 1/2 mr kuadrat dikali omega, ya kan? Sama dengan setengah dikali masanya tadi 800 per 1000, ini dia. Jari-jarinya tadi 5 per 100 dikuadratkan, ini dia. Omega tadi 100 radian per sekon, ini dia. Kemudian kita lanjut. 5 per 100 kuadrat menjadi 25 per 10.000 kan? Atau 25 per 100 kuadrat. Ya. 100 di sini tercoret dengan 100 di atas, sehingga di sini sisa 1, di bawah masih ada 100. 2 0 di sini tercoret, srek ya. Oke. 8 dibagi 2 4, jadi 4 per 10. Di sini tadi 25, tinggal 100 di bawah, ini dia. 4 kali 25 berapa? 100. 100 dibagi 100, 1. 1 dibagi 10, 0,1 kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 1. Itulah momentum sudut dari silinder bejal itu. Gimana? Bisa? Bisa ya? Kita lanjut. 2. Hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut benda selalu tetap jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada benda itu. Jadi, momentum sudut pertama atau awal sama dengan momentum sudut akhir, ini dia ya. I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Kita lihat contoh. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat ketika sedang kedua tangannya direntangkan, ditunjukkan oleh gambar A, ini dia. Dan momen inersianya 1,2 kg meter kuadrat ketika sedang kedua tangannya dirapatkan ke tubuhnya, ditunjukkan oleh gambar B, ini dia. Oke.
Penari mulai berputar dengan kecepatan sudut 1,8 radian per sekon ketika tangannya terentang. Ini dia. Hitunglah kecepatan sudut penari ketika tangannya sedang dirapatkan. Ini dia. Kita selesaikan. Diketahui I1 4 kg meter kuadrat, I2 1,2 kg meter kuadrat, omega 1 1,8 radian per sekon. Ditanya adalah kecepatan sudut akhir, ya kan? Nah, kita jawab, kita masukkan ke rumus, ya. Ini I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Yang ditanya adalah omega 2. Berarti sama dengan omega 1 ini dikali I1 per I2. Ini dia. Oke, I2 pindah ke sebelah kiri ini, jadi penyebut. Oke. 1,8 radian per sekon dikali 4 kg meter kuadrat per 1,2 kg meter kuadrat, ya. Ada satu trik, ya, untuk menyelesaikan bilangan desimal ini, yaitu sama-sama dikali 10. 1,8 dikali 10 berapa? Betul, 18. 1,2 dikali 10? Betul, 12, ya. Sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 berapa? 1. 12 dibagi 4 berapa? 3. Ini tadi 18 dibagi 3 berapa? 6. Ini dia. Oke? Oke. Kita lanjut, ya. Kaitan atau hubungan momen gaya dengan percepatan sudut. Perhatikan. Sebuah partikel berada di tepi ini. Ya, kemudian mendapat gaya F sehingga berotasi dengan jari-jari R, ya. Menurut hukum 2 Newton pada gerak translasi, gaya sama dengan massa dikali percepatan tangensial. Ini dia. Percepatan tangensial sendiri adalah hasil kali percepatan sudut dikali jari-jari, ya. Kemudian kedua ruas kita kali dengan R, ya, kiri dan kanan. F dikali R menjadi FR, MR dikali alfa menjadi MR kuadrat dikali alfa. Oke. MR kuadrat sendiri adalah apa? Ada yang tahu? Ya, betul, momen inersia partikel, ya. Gaya dikali lengan disebut apa? Apa? Ya, betul. Torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Itulah hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Gimana? Bisa kan? Bisa. Contoh, ya. Sebuah roda gerinda bermassa 800 gram dengan jari-jari 5 cm. Ketika suatu momen gaya tetap dikerjakan, roda gerinda mencapai kecepatan sudut 1200 rpm dalam selang waktu 20 sekon. Jika roda gerinda berbentuk silinder pejal dan dianggap dari keadaan diam, hitunglah percepatan sudut roda dan resultan momen gaya. Kita selesaikan. Diketahui massa 400 gram diubah ke kilogram dengan cara membaginya dengan 1000. Ini dia, ya. Kecepatan sudut sama dengan 1200 rpm. Kita ubah menjadi radian per sekon dengan cara mengalikan dengan bilangan pi per 30 ini. 1 rpm sama dengan pi per 30 radian per sekon. Kita kalikan, ya kan? 1200 dibagi 30 berapa? Berapa? Betul, 40. Jadi 40 pi radian per sekon. Itulah kecepatan sudut akhir. Jari-jari tadi 5 cm, ya, diubah ke meter dengan cara membagi dengan 100. Waktu tadi 20 sekon, ya. Ini dia, 20 sekon. Oke. Kita jawab. Percepatan sudut dirumuskan dengan perubahan kecepatan sudut per selang waktu, ya. Perubahan kecepatan sudut dari 0 menjadi 40 pi radian per sekon. Ini dia, ya. Kecepatan sudut awalnya 0 per 20.
Berapa tuh? Ya 2pi ya. Ini dia. Oke. Yang B. Torsi atau momen gaya dirumuskan dengan momen inersia dikali percepatan sudut ya. Karena dia silinder pejal, rumus momen inersianya adalah setengah mr kuadrat dikali dengan percepatan sudut. Kita masukkan angkanya, kita substitusi. Massa tadi 400 per 1000 kg, ini dia. Jari-jari tadi 5 per 100, ini dia. Dikuadratkan. Percepatan sudut, ini, ambil dari sini. 2pi radian per sekon. Kemudian kita kalikan ya. Nih, perhatikan. Ini 400, ini 1000, coret 2 nolnya, srek, 4 per 10 kan? 5 kuadrat, 25. Ya kan? 100 kuadrat ya 10.000 ya. 10.000. Nah, perhatikan. Ini 2 dibagi 2 berapa? Ya 1 kan? Oke, tinggal pi. 25 dibagi 4 berapa? 100 ya. 100 dibagi ini, sini 2 nolnya tercoret, tinggallah 1000 di bawah. Jadi ya, torsinya tadi sama dengan pi per 1000, ditulis pi kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Oke? Oke. Kita lanjut ya. Contoh 2. Sistem hanya satu benda. Ini contoh kaitan momen inersia dengan percepatan sudut. Sebuah silinder pejal bermassa M dan berjari-jari R dapat berputar bebas pada sebuah poros datar. Di tepi silinder dililitkan seutas tali yang ujungnya ditarik dengan gaya F tetap, seperti gambar ini. Oke. Tunjukkanlah bahwa cakram berputar dengan percepatan sudut sama dengan 2 dikali gaya per massa dikali jari-jari. Tunjukkan maksudnya apa tuh? Ya betul, buktikan ya. Kita selesaikan. Pertama, tinjau katrol M. Ini katrol M nih ya. Nih. Kemudian, tuliskan persamaan gerak yang berlaku padanya menurut hukum 2 Newton. Kemudian, jabarkan momen gaya dengan menuliskan rumusnya. Dan terakhir, gabungkan kedua persamaan tersebut. Ini dia. Ya kan? Torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Ya, kita jabarkan ya. Torsi itu adalah apa? Gaya dikali lengan ya. Gaya ini F dikali lengannya. Lengannya adalah jari-jari. Jarak tegak lurus sumbu putar ke sepanjang garis kerja gaya. Ini dia. Oke. Sedangkan I tadi untuk silinder pejal adalah setengah mr kuadrat, ini dia, dikali percepatan sudut ya. Selanjutnya, setengah ini kita lenyapkan dengan cara mengalihkan kali 2. Ini dia. Tinggallah. Sedangkan ini R di kiri dan R di kanan dicoret ini, srek. Setengah kita lenyapkan dengan cara mengalihkan 2 ini. Sehingga F juga dikali 2 menjadi 2F sama dengan M dikali R dikali alfa. Berapakah alfa? Ya udah, tinggal membagi 2F per MR. Itu dia. Sama? Sama. Itulah percepatan sudut cakram. Nih, 2F per MR. Oke? Kita lihat latihan 1 ya. Sebuah silinder pejal bermassa 10 kg dan berjari-jari 20 cm dapat berputar bebas pada sebuah poros datar. Di tepi cakram dililitkan seutas tali yang ujungnya ditarik dengan gaya tetap 10 Newton. Ini dia. Ini yang tadi. Oke? Oke. Hitunglah percepatan sudut cakram dan besar momen gaya yang dikerjakan oleh gaya. Jadi kita memasukkan menggunakan rumus tadi, ya kan? Rumus tadi, percepatan sudut sama dengan 2 dikali gaya per massa dikali jari-jari ya.
Gayanya tadi 10 Newton ya. Nih, ini dia. Masanya juga 10 tadi, ini sama. Jari-jari tadi 20 cm, diubah ke meter dengan cara membagi dengan 100. Ya, tinggallah 0,2, ini dia. 10 di sini akan tercoret dengan 10 di bawah. Seret ya. Kemudian sama-sama dibagi 10 yang baru ya. 2 dikali 10 ya 20. 0,2 dikali 10 ya 2. Ya, berapa 20 dibagi 2? Betul, 10. Ini dia, ya. Kemudian torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut, ya. Ya, kita masukkan setengah mr kuadrat dikali alfa, ya. Masanya tadi berapa? 10, ini dia, ya. Jari-jari tadi berapa? Betul, 0,2, ini dia dikuadratkan. Percepatan sudut tadi mengambil dari sini ya. Ini dia, 10 radian per sekon kuadrat. Kemudian dikalikan ya. Ini 0,2 berarti 2 per 10 ya. Dikuadratkan menjadi 4 per 100 ya. 10 kali 10 berapa? 100. 100 dibagi 100? 1. Tadi di sini ada 4 hasil kuadratnya. Bagi 2 berapa? 2. Ini dia. Oke? Oke. Kita lihat contoh 3 ya. Contoh 3 ini sistem melibatkan 2 benda ya. Sebuah silinder pejal bermasa M dan berjari-jari R dapat berputar bebas pada sebuah poros datar. Ini poros datarnya. Di tepi cakram dililitkan seutas tali yang ujungnya diikatkan dengan sebuah beban bermasa M. Kalau tadi kan ditarik dengan gaya F ya. Ini diikatkan ya ke sebuah beban bermasa M seperti gambar. Tunjukkanlah bahwa beban M bergerak turun dengan percepatan linear 2 mg per 2m tambah m. Apa artinya? Tunjukkan. Buktikan ya. Oke. Kita ikuti petunjuknya. Tinjau beban M. Kemudian gambarkan semua gaya yang bekerja pada beban. Ini dia, kita tinjau ya. Beban M ini maksudnya kita tinjau, kita shoot di sini, kita buat lingkaran. Kemudian gambarkan gaya yang bekerja padanya. Pertama adalah gaya gravitasi. Ini dah ke arah searah dengan perpindahan nanti ya. Kemudian tegangan tali. Ya, tegangan tali ini akan melawan gravitasi ini T. Oke? Udah. Kemudian tuliskan persamaan gerak yang berlaku padanya menurut hukum 2 Newton. Kemudian beri nama persamaan 1. Ini dia. Ya. Sigma gaya sama dengan 0 atau resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan, ya. Nah, di sini mg ini bertanda plus karena apa? Betul, karena searah dengan perpindahan. Di sini tegangan tali yang merah ini bertanda minus. Kenapa minus? Betul, karena berlawanan dengan perpindahan. Sama dengan massa dikali percepatan. Beri nama persamaan 1. Kemudian tinjau katrol M besar ini. Kita shoot di sini ya. Oke. Kita tuliskan persamaan ya. Gerak yang berlaku padanya. Ya. Katrol ini kan berputar ya. Berotasi sedangkan beban bertranslasi. Jadi kita lihat gabungannya ya. Resultan torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan. Itu persamaan gerak yang berlaku pada gerak yang berotasi ya. Nah, di sini bertanda plus. Ya, gaya dikali lengan. Yang menjadi lengannya adalah jari-jari silinder itu. Kenapa bertanda positif? Ada yang tahu? Ya, betul. Karena searah putaran jarum jam ya. Sama dengan I tadi setengah mr kuadrat ini dia dikali percepatan sudut
ya. Selanjutnya R di sebelah kiri akan tercoret dengan R kuadrat sebelah kanan 1 ya. Coret srek, tinggallah T sama dengan setengah dikali M dikali A kecil ya. Ini kenapa A kecil ini? Ya, percepatan tangensial merupakan hasil kali percepatan sudut dikali jari-jari, itu namanya A. Diberi persamaan 2, ini dia. Creng. Oke. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Gampang caranya ya. Kita tulis ulang ya. MG kurang T sama dengan M dikali A. T sama dengan setengah dikali M dikali A. Oke. Nah, kalau udah seperti ini ya, bagaimana cara untuk menghilangkan salah satu variabel ini? Gimana? Betul, dengan cara menjumlah. Karena T di atas sama dengan T di bawah. Di sini minus, di sini plus. Ketika ini dijumlah, T akan lenyap. Tinggallah MG. Kemudian ini kan sama-sama A, ya kan? Bisa dikeluarkan dari dalam kurung, ini kurungnya ya. M tambah setengah M besar, ya. Kemudian berapakah A? Gampang. MG ini per M tambah setengah M. Ini dia. Nah, kita kan tak nyaman dengan adanya setengah di bawah ini. Caranya, kita sederhanakan dengan cara mengali 2. Atas dan bawah. Akhirnya diperoleh rumus A sama dengan ya 2MG per 2M tambah M. Gimana? Cocok? Pas? Oh, ternyata pas. Oke? Oke. Kemudian keempat, energi kinetik rotasi partikel. Energi kinetik rotasi partikel diturunkan dari energi kinetik translasi partikel itu sendiri, ya. Rumusnya setengah mv kuadrat sama dengan setengah m. V di sini adalah omega r, ini dia. Kemudian dikuadratkan, hasilnya adalah setengah M omega kuadrat R kuadrat. Oke. Ini apa? Energi kinetik ya, partikel. Nah, sekarang kalau benda kita ambil dari sini. Kalian tahu nggak bahwa mr kuadrat itu apa? Apa? Ya betul, momen inersia. Jadi secara umum ini ditulis momen inersia ini, walaupun dia partikel ya. Mr kuadrat ini dianggap momen inersia ini. Nah, setengah turun ini, omega juga turun. Jadi hasilnya adalah setengah I dikali omega kuadrat. Itu energi kinetik untuk benda ya. Ini untuk apa? Partikel. Nah, oke. Oke. Kemudian daya rotasi. Ya. Daya rotasi ini diturunkan dari daya translasi. Daya translasi adalah rumusnya gaya dikali kecepatan linear ya. Kita tulis pada daya rotasi gaya digantikan oleh torsi, kecepatan linear digantikan oleh kecepatan sudut. Sehingga ditulis P sama dengan torsi dikali omega. Paham? Paham lah ya. Nah, selanjutnya kita lihat hubungan antara persamaan gerak translasi dengan gerak rotasi. Perhatikan di tabel ini ya. Tabel ini kita ke bawah aja kita buat ya. Nah, ini hubungan antara persamaan gerak translasi dengan gerak rotasi ya. Yang pertama, pada gerak translasi ya, jarak adalah panjang busur disimbolkan dengan S. Nah, pada gerak rotasi yang ditempuh benda adalah sudut ya, tapi harus dalam radian. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah S sama dengan ya, theta ini dikali jari-jari. Ya, ini S-nya. S itu kan panjang busur di hadapan sudut ini kan. Panjang busur di hadapan sudut yang ditempuh. Ini jari-jari. Jari-jari lintasan ya. Jadi S sama dengan
sudut ini dikali dengan jari-jari dengan syarat sudut ini harus dalam radian. Oke? Oke. Kemudian kecepatan linear pada gerak translasi simbolnya V, pada gerak rotasi disebut dengan kecepatan sudut simbolnya omega. Apa hubungannya? Hubungannya V ini sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari, ini dia. Ya. V sama dengan omega kali R. Nah, jangan lupa ya bahwa omega itu harus radian per sekon. Udah? Selanjutnya, pada gerak translasi dikenal dengan percepatan tangensial. Untuk percepatan, simbolnya A. Pada gerak rotasi, dikenal dengan percepatan sudut. Simbolnya alfa. Hubungannya apa? Ya, A ini, percepatan tangensial sama dengan percepatan sudut dikali jari-jari. Ini dia. Ya. Nampak? Nampak lah ya. Saya diperbesar. Boleh nih. Kita perbesar. Nih. Boleh juga diperbesar nih. Biar bisa lihat sama-sama ya. Nah, selanjutnya pada gerak translasi gaya, ya, pada gerak rotasi ya digantikan oleh momen gaya atau torsi. Apa hubungannya? Torsi sama dengan gaya dikali lengan. Ini yang menjadi lengannya adalah jari-jari. Nih, oke. Kemudian momentum linear, ya. Kalau di translasi rumusnya M dikali V. Kalau gerak rotasi namanya momentum sudut. Ya, rumusnya apa? Kecepatan apa? Momen inersia dikali kecepatan sudut. Apa hubungannya? Momentum sudut ini sama dengan momentum linear dikali jari-jari, ini dia. Ya. Nah, perhatikan bahwa hampir semua ini pakai jari-jari, hubungannya dengan jari-jari, yaitu ciri khas gerak berrotasi, ciri khas benda yang melakukan gerak melingkar. Oke. Kemudian massa, ini pada gerak translasi, pada gerak rotasi dikenal dengan momen inersia, ya, atau momen kelembaman, ya. Apa hubungannya? Hubungannya ini I sama dengan mr kuadrat. Kalau partikel toh, ya. Kalau yang lain beda lagi. Ada 25 mr kuadrat untuk bola pejal, setengah mr kuadrat untuk silinder pejal. Kemudian gerak translasi ada energi kinetik translasi. Di gerak rotasi, energi kinetik rotasi. Hubungannya energi kinetik rotasi ya sama dengan 1/mr kuadrat dikali dengan energi kinetik translasi. Oke, itulah semua hubungan antara gerak rotasi dan gerak translasi. Selanjutnya kita masuki gerak menggelinding, ya. Gerak menggelinding melakukan dua gerakan sekaligus, yaitu gerak rotasi terhadap sumbu dan gerak translasi terhadap bidang yang dilalui. Apa syarat benda menggelinding itu? Ada dua, adanya momen gaya dan adanya gaya gesekan, ya. Dua-duanya harus ada baru dapat menggelinding. Gerak menggelinding pada bidang datar yang pertama, ya. Kita lihat contohnya. Sebuah bola pejal bermassa M berjari-jari R terletak pada bidang datar kasar, ditarik dengan gaya tetap F sehingga menggelinding, ya. Kita akan melihat persamaan ya gerak yang berlaku padanya. Persamaan gerak yang berlaku pada bola pejal tadi, ya. Yang pertama, persamaan gerak translasi. Resultan gaya sama dengan percepatan dikali massa dikali percepatan, ya. Ini dia. Kita lihat ya. Nah, kenapa ini bertanda plus? Betul, searah perpindahannya. Kenapa ini bertanda minus? Betul, berlawanan dengan perpindahan, ya, sama dengan massa dikali percepatan. Kita beri nama persamaan 1. Kemudian kita lihat gerak rotasi, ya. Gerak rotasi persamaannya demikian.
Resultan momen gaya sama dengan momen inersia dikali percepatan. Ya, ini tadi. Ya kan? Di mana momen inersia di sini sama dengan 2/5 mr kuadrat kalau bola pejal ya. Nah, kemudian kita lihat ya. Di sini momen gaya atau torsi hanya satu. Ya. Dan bertanda positif. Kalau di sini tadi gaya-gaya ini yang mendatar ini ada dua, di sini hanya satu dan bertanda positif. Ini beri tanda positif ya. Gaya dikali lengan momen. Ini gaya, lengannya adalah jari-jari bola itu. Jadi F dikali R sama dengan I adalah 2/5 mr kuadrat. Ini alfa. Oke, 2/5 dikali M dikali R kuadrat alfa. Perhatikan bahwa R di kiri dengan R kuadrat di kanan boleh dicoret ya. Seret. Tinggallah FK di sebelah kiri. Kemudian di kanan berpangkat 1 ya. Perhatikan bahwa alfa dikali R disebut apa pada tabel di atas? Ya, betul, percepatan ya, tangensial ya. A, ini A ya. Ini. Jadi mr kuadrat tadi alfa dikali R sama dengan A ini. A ini ya. Tercoret tadi R-nya. Ini R dikali alfa sama dengan A ini. Diberi nama persamaan 2. Selanjutnya kita eliminasi ya. Kita eliminasi, gampang ya. Caranya perhatikan variabel yang sama. Nih, variabel yang sama adalah FK tapi berlawanan arah. Itu yang kita eliminasi. Kita coret ya. Seret kali tambah toh. Tinggallah F di bawah ini. Di sini. Ini 1, ini 2/5. Nah, kalau dijumlahkan gimana caranya? Betul, disamakan penjemputnya. 5/5 tambah 2/5 sama dengan berapa? Berapa? Betul, 7/5 M dikali A ya. Selanjutnya A di sini sama dengan ya dibalikkan ya. 7/5 menjadi 5F/7 M. M-nya pindah jadi penyebut. Gimana? Kita lihat ya, sama enggak ya? Oh, tidak disuruh membuktikan. Ya. Inilah percepatan linear bola menggelinding. Oke? Nah, bagaimana kalau percepatan sudutnya? Ya, kita kembalikan tadi. Percepatan linear tadi ya, percepatan sudut dikali jari-jari. Ini terbalik. Percepatan sudut sama dengan percepatan linear dibagi jari-jari. Makanya R ditaruh di bawah ya. 5F/7 MR. Oke? Oke. Kemudian kita lihat latihan. Sebuah silinder pejal bermasa M berjari-jari R menggelinding di atas bidang datar. Tunjukkanlah bahwa silinder pejal menggelinding dengan percepatan linear 2F/3M. Ada yang bisa nih? Tanpa dibimbing? Ada? Bagus ya. Sekarang kita kerjakan sama-sama ya. Nah, caranya kita tulis persamaan gerak yang berlaku pada ini silindernya. Tadi kan bola, ini silinder. Silinder. Ya. Persamaan gerak translasi. Ini kita tulis ke bawah. Resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan. Sama dengan bola tadi ya. Juga ditulis sama ya. F kurang gaya gesekan sama dengan M dikali A. Sama ya. Diberi persamaan 1. Kemudian persamaan gerak rotasi. Nah, ini silinder pejal kan? Silinder pejal itu setengah mr kuadrat. Kalau bola tadi 2/5 mr kuadrat. Di situ bedanya ya. Oke, kita ganti I menjadi setengah mr kuadrat. Ini dia. Oke. Nah, sama seperti tadi, prinsipnya sama. R di sini dengan R kuadrat ini saling menghilangkan ya. Boleh coret 1, srek.
Dan alfa dikali R sama dengan apa? Ini tadi, alfa dikali R sama dengan, ya betul, percepatan tangensial. Ini dia, M dikali A. Dah diberi nama persamaan 2. Selanjutnya kita eliminasi, iya kan? Supaya apa? Diperoleh persamaan baru. Nah, siapa yang kita eliminasi? Ya tentulah yang sama ya, sama berlawanan arah. Ini FK min, di sini FK plus. Kita jumlah se. Ini akan tercoret, tinggallah F di bawah ya. Di sini 1 MA tambah setengah MA berapa? Betul, disamakan penyebutnya. 2/2 tambah 1/2 berapa? Betul, 3/2 MA ini dia. Nah, berapakah A? Percepatan tangensial ini atau percepatan linear ini? Ya tinggal membalikkan ya. 3/2 menjadi 2/3. 2F/3M. Coba kita lihat ya, sama nggak ya? 2F/3M. Lihat sini. Ternyata, oh, ternyata sama 2F/3M. Gimana? Gampang kan? Gampang ya. Kita lihat contoh lagi. Sebuah bola pejal bermasa 2,5 kg dengan jari-jari 20 cm ditarik dengan gaya 5 Newton sehingga menggelinding pada bidang datar. Ya. Tentukanlah percepatan translasi bola dan percepatan sudut bola. Nah, ini kalian tinggal mengganti ya. Rumusnya tadi sudah ada. Ini bisa lah ya. Bisa nih. F-nya tadi 5, ini dia. M-nya tadi 2,5. Bisa ya? Ini 5, 2,5, nanti 2 hasilnya dibagikan ya. Berarti nih dibagikan nanti 5 kali 2 10 ya. Ya kan? Per 7 itu nanti. Kemudian percepatan sudutnya mudah. Hasil A ini dibagi dengan jari-jari yang 20 cm ini. Jangan lupa mengubahnya ke meter dengan cara membaginya 100. Bisa kan? Selamat mencoba ya. Kemudian gerak menggelinding pada bidang miring. Kita lihat contoh. Sebuah bola pejal bermassa M besar berjari-jari R menggelinding dari puncak bidang miring dengan kemiringan theta seperti pada gambar. Tunjukkanlah bahwa bola menggelinding dengan percepatan sudut alfa sama dengan 5/7R dikali G sinus theta. Kita ikuti petunjuknya ya. Pertama, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada bola. Ini dia. Ini gambarkan serep ya. Gaya yang pertama adalah gaya berat. Ini dia, namanya W. Ya, kemudian W ini akan kita ya apa namanya itu ya? Dibagi 2 ya, uraikan menjadi 2 komponen gaya yang saling tegak lurus searah perpindahan dan tegak lurus perpindahan. Yang searah perpindahan namanya W sinus theta, yang tegak lurus perpindahan namanya W cos theta. Kemudian ada gaya di sini, gaya gesek FK. Oke? Oke, kita tuliskan persamaan gerak translasi yang berlaku pada bola. Persamaannya itu resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan. Sama dengan tadi ya. Nah, di sini kalau tadi gaya yang menggelindingkan bola waktu di bidang datar adalah F, di sini yang menggelindingkan adalah gaya berat bola itu sendiri, komponen gaya berat bola itu yang searah dengan perpindahan ini, ya. Namanya W sin theta, ya. Tambah FK sama dengan MA. Ini kenapa positif dua-duanya nih? Ada yang tahu nih? Ada? Siapa? Ya betul, karena masih dalam bentuk rumus umum. Ya, pintar sekali ya. Nah, sekarang kita masukkan ya, atau kita ganti ya. W menjadi mg ya.
berat adalah massa dikali gravitasi diberi tanda positif. Kenapa? Kenapa? Betul, karena searah perpindahan. Ini bertanda negatif. Kenapa? Betul, karena berlawanan perpindahan, sama dengan massa dikali percepatan. Kita beri nama persamaan 1. Kemudian kita tuliskan persamaan gerak rotasi yang bekerja padanya. Pada gerak rotasi dikenal dengan torsi. Resultan torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut, ya. Resultan momen inersia. Oke. Nah, lihat sini ya. Di sini torsi hanya 1. Berbeda dengan ini. Ini ya. Translasi ini ada 2 gayanya, yang searah dan berlawanan. Ini hanya 1. Torsi hanya 1, tak ada torsi lain. Itu pun searah dengan putaran jarum jam. Diberi tanda positif. Gaya dikali lengan, ya. Ini gaya dikali lengannya. Yang menjadi lengan adalah jari-jari bola itu sendiri. Itu yang tegak lurus dengannya. Oke? Oke. Sama dengan 2/5 mr kuadrat dikali alfa. Dari mana 2/5 mr kuadrat ini ya? Ya betul, momen inersia bola itu sendiri. Perhatikan ya, di kiri ada R, di kanan ada R kuadrat. Itu boleh dicoret 1. Seret. Tinggallah FK seorang di sini. Di sebelah kanan 2/5 M dikali. Perhatikan, alfa dikali R disebut apa? Betul, percepatan linear. Jadi FK sama dengan 2/5 M dikali A. Kita beri namanya persamaan 2. Selanjutnya, kita eliminasi persamaan-persamaan itu ya. Nah, ini dia. Kita tulis ulang. Mg sin theta kurang FK sama dengan M dikali A. Dan di bawahnya FK sama dengan 2/5 MA. Ya. Walaupun ini tak di bawahnya persis, boleh dicoret itu ya. Minus FK ditambah FK berapa? Betul, 0. Cereng. Tinggallah Mg sin theta seorang di sebelah kiri ya. Selanjutnya di sebelah kanan. Kita lihat ya. Ini kan sama-sama MA. Nah, 1 tambah 2/5 berapa? Berapa? Ya, betul. Disamakan penyebutnya. 5/5 tambah 2/5 berapa? Tuh, 7/5 ini dia. Oke? Oke. Nah, kita lihat di sini ya. M besar ini dengan M besar di kanan kan sama ya. Massa bola itu sendiri. Boleh coret? Boleh. Seret. Tinggallah G sin theta sama dengan 7/5A. Ya. Kemudian A ini kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Ya, A sama dengan ini terbalik jadinya ya, terbalik. 7/5 jadi 5/7 dia ketika dipindahkan. Ya. Jadi dipindahkan 5/7 G sin theta. G sin theta tak dipindahkan, tetap dia. Ya. Itulah percepatan linear bola itu ketika menggelinding. Nah, tapi kan bukan itu yang dibuktikan kan? Bukan. Coba kita ini pindahkan ke bawah. Nah, alfa adalah percepatan linear dibagi jari-jari. Ya, tinggal membagikan ini dengan jari-jari. Jadi 5/7 R dikali G sin theta. Coba kita lihat ya. Sama enggak ya? Alfa sama dengan 5/7 R dikali G sin theta. Kita lihat ke atas. Ternyata sama. Oke? Oke. Nah, kita lihat latihan 6 ya. Ini silinder pejal ini. Sebuah silinder pejal bermassa M berjari-jari R menggelinding dari puncak bidang miring dengan kemiringan theta seperti gambar. Tunjukkan bahwa silinder menggelinding dengan percepatan 2/3 G sin theta. Nah, pada prinsipnya sama dengan bola tadi di atas. Kita gambarkan ini, kita lengkapi, kalian lengkapi ya, gambarkan, sama persis. Petunjuknya juga sama, ya. Nanti bisa dihitung kok, ya.
tinggal mengganti nanti di sini sampai sini sama. Di sini tadi 2/5, ya. Nah, untuk sinder pejal itu setengah nanti buat di sini ya. Setengah. Nah, kalau setengah tambah 1 berapa? Betul. Semakan majemuknya ya. 2/2 tambah 1/2 berapa? 3/2. 3/2 di sini. 3/2. Ya. Ini jadi 2/3. Oke? 2/3 R G sin theta. Ya. Ternyata sama. Kalau percepatan 2/3. Kalau percepatan sudut dibagi R. Begitu caranya ya. Tinggal mengganti 2/5 menjadi setengah. Bisa? Bisa ya? Selamat mencoba ya. Kemudian kita lanjut dengan energi kinetik pada gerak menggelinding. Pertama, energi kinetik total partikel ya. Jadi di sini kita lihat, kita zoom ini ya. Kita zoom. Ya, ini dia. EK total sama dengan energi kinetik translasi tambah energi kinetik rotasi. Ya. Kalau untuk partikel, ini partikel ya. EK translasi adalah setengah mv kuadrat. Kalau EK rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Ya kan? Ya. Perhatikan bahwa V di sini adalah omega R ya. Ketika dikuadratkan dia menjadi omega kuadrat R kuadrat, ini dia. Serap. Ya kan? Ya. Nah, MR kuadrat disebut apa untuk partikel? Apa? Betul, momen inersia ini. Omega kuadratnya ini. Tambah ini turun. Ini kan jadi sama ini. Ya kan? Nah, setengah tambah setengah berapa? 1. Ini dia. EK total sama dengan I dikali omega kuadrat untuk partikel ya. Nah, bagaimana kalau untuk benda? Ada bedanya ya. Kalau partikel itu sederhana, kalau benda tidak. Nah, kalau untuk benda, EK total sama dengan EK translasi tambah EK rotasi. Ini akan ditulis setengah mv kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Ini tidak boleh diganti seperti tadi, tak boleh. Karena momen inersia ya untuk benda bermacam-macam, tidak sederhana. Kalau silinder dia 2/5 mr kuadrat, kalau silinder pejal setengah, jadi tak boleh, tetap seperti ini. Oke? Oke. Kita lihat latihan 7 ya. Sebuah bola pejal bermasa 800 gram dengan jari-jari 50 cm menggelinding dari puncak bidang miring dengan kemiringan 30 derajat. Hitunglah percepatan sudut bola, kecepatan sudut bola setelah 7/5 sekon, energi kinetik translasi bola setelah 7/5 sekon, energi kinetik rotasi bola setelah 7/5 sekon, energi kinetik bola setelah 7/5 sekon. Ini bukan pilihan ganda ya. Ini jangan dipilih. Tapi apa? Dikerjakan satu-satu. Jangan disilang nih. Oh, ini jawabnya A. Bukan. Dikerjakan satu-satu ya. Nah, caranya gimana? Kalau percepatan sudut bola, ini gunakan rumus ini. Cereng. Ya kan? Bisalah. Tinggal masukkan ke angka-angkanya, ke rumusnya kok. Kalau nih kecepatan sudut berarti percepatan sudut dikali waktu ya. Alfanya ambil dari sini nanti. Jadi ini harus berurutan ya. Harus dikerjakan A, tidak boleh meloncat. Ya, B bisa dikerjakan kalau A sudah dikerjakan. Tinggal menggalikan dengan T. T-nya tadi di sini 7/5. 7/5 ya. Nanti saling mencoret itu. Gampang ya? Gampang. Kemudian kalau energi kinetik, ini gunakan rumus setengah mv kuadrat ya. V-nya adalah omega R, ambil dari sini, kalikan dengan jari ya. Kalau nih energi kinetik ini rotasi ya, ambil I-nya yang di atas tadi, ambil omeganya dari sini, kuadratkan ya. Oke. Nah, kalau energi total EK trans tambah EK rot, ya tambahkanlah ini dengan ini ya.
hasil ini ditambahkan dengan hasil bawah. Itulah EK total. Bisa? Bisa, selamat mencoba ya. Kemudian latihan 8. 3 buah benda masing-masing bola pejal, silinder pejal, dan silinder berongga memiliki massa dan jari-jari yang sama berada pada puncak bidang miring dengan ketinggian H. Lihat gambar, ini dia. Serep. Dari keadaan diam, ketiga benda dilepas secara bersama-sama hingga menggelinding melintasi bidang miring. Dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, tunjukkanlah bahwa A. Bola pejal meninggalkan bidang miring dengan kecepatan akar 10/7 GH. B. Silinder pejal meninggalkan bidang miring dengan kecepatan akar 4/3 GH. C. Silinder berongga meninggalkan bidang miring dengan kecepatan akar GH. D. Untuk benda yang momen inersianya I sama dengan nmr kuadrat, berlaku rumus V sama dengan akar 2GH per 1 tambah N, di mana N adalah koefisien ini. Koefisien di depan mr kuadrat. Sekali lagi, ini bukanlah pilihan ganda. Jangan kalian silang C. Bukan. Dikerjakan satu-satu ya. Nah, ada petunjuknya kok ya. Perhatikan ya, ini bidang miringnya ya. Ketiga benda ini dari keadaan 0. Ini silinder berongga, silinder pejal, ini bola pejal ya. Menggelinding sama-sama, dilepaskan dari puncak ini dan meninggalkan bidang miring. Hukum kekekalan energi mekanik pada gerak menggelinding ya. Energi mekanik ketika di puncak sama dengan energi mekanik ketika meninggalkan bidang miring. Energi mekanik di puncak sama dengan EP1 tambah EK trans 1 tambah EK rot 1. EK rot artinya energi kinetik rotasi ya. EK trans artinya energi kinetik translasi. Sama dengan energi mekanik di ketika meninggalkan bidang miring ya. Jadi EP2 tambah EK trans 2 tambah EK rot 2. Yang pertama kita perhatikan di sini bahwa ketiganya mulai dari kecepatan 0, diam ya. Akibatnya apa? Ya, energi kinetiknya 0. Ini 0 ini, seret ya. Kemudian kalau dia dari 0, tentu tidak berputar ya, tak berotasi. Dengan demikian, energi kinetik rotasinya 0. Ini coret, serep. Tinggallah energi potensial di sebelah kiri. Kemudian terbalik di sebelah kanan, ketika dia telah meninggalkan bidang miring, maka energi potensialnya habis ya. Habis, kandas, tak ada lagi, tersisa. Yang ada tinggal energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi ya. Apa yang 0 di sini jadi maksimum di sini ya. Apa yang maksimum di sini jadi 0 di sini. Oke. Jadi EP itu kan rumusnya MGH ya. Rumusnya MGH EK trans setengah MV kuadrat EK rot setengah I omega kuadrat. Ya, beri indeksnya di sini. Jadi persamaannya kian sederhana. Di sebelah kiri tinggal EP1 ya. Sebelah kanan tinggal EK trans 2 tambah EK rot 2. Ini kalian ganti, dijumlahkan, dapat deh hasilnya untuk A, B, C, dan D. Bisa? Bisa. Selamat mencoba ya. Kemudian kita lihat soal-soal pilihan ganda ya. Ini sebuah cincin mempunyai momen inersia sebesar 2 kg meter kuadrat, berputar bebas pada sumbunya dengan percepatan sudut 1,5 radian per sekon kuadrat. Hitunglah besar momen gaya yang memutar cincin itu. Jadi momen gaya tadi rumusnya momen inersia dikali percepatan sudut ya. Tinggal mengalihkan ini dengan ini, dapat deh hasilnya. Oke, nomor 2. Sebuah katrol cakram pejal bermasa 1 kg berjari-jari 10 cm. Pada tepinya dililitkan seutas tali yang ujungnya diikatkan beban bermasa 0,5 kg. Hitunglah percepatan gerak turunnya beban. Ini sudah ada tadi, sudah kita buktikan di atas ya. Tinggal memasukkan
ke rumus. Nomor 3, sebuah katrol dari benda bejal dengan tali yang dililitkan pada sisi luarnya ditampilkan seperti gambar. Gesekan katrol dengan tali dan gesekan di sumbu putarnya diabaikan, artinya licin, katrolnya bebas bergerak. Jika momen inersia katrol I dan tali ditarik dengan gaya tetap F, maka hubungan yang tepat untuk menyatakan percepatan sudut katrol adalah ini, alfa ini. Ya, gampang ya, gampang. Caranya tadi, ikuti persamaannya. Torsi sama dengan I kali alfa. Udah tahu kan? Ya, itu cluenya. Torsi sama dengan I kali alfa. Torsi adalah F dikali jari-jari, ya, sama dengan I dikali alfa. Dapat D, nomor 3. Nomor 4, seorang penari balet berputar 3 putaran per sekon dengan kedua tangannya direntangkan. Pada saat itu momen inersianya 8 kg meter kuadrat. Kemudian lengannya dirapatkan sehingga momen inersianya berubah menjadi 2 kg meter kuadrat. Hitunglah frekuensi putaran sekarang, ya. Maksudnya frekuensi putaran sama dengan kecepatan sudut, ya. Kecepatan sudut akhir omega 2. Caranya lihat seperti contoh di atas. Bisa kan? Bisa. Itu nomor 4. Para peserta didik sekalian, pertemuan kita kali ini cukup di sini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.